firman-Nya hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya, saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Mari lambaikan tanganmu, siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, kita datang ke rumah Tuhan untuk membawa setiap ucapan syukur kita. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 dan ditutup dengan Lukas 2 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya kelahiran-Mu ke dalam dunia Tuhan. Kami bersyukur, kami menyambut Engkau dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus.
sanjung kami bagi Engkau Tuhan. Kami mengagungkan sebab Engkau nama-Mu besar. Bapa penebus kami, Juru selamat kami, Engkau yang hadir dalam kehidupan kami dan Engkau mengubah kami. Terpujilah Tuhan untuk semua yang Engkau kerjakan. Hari ini hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Hari ini hanya bagi-Mu segala sembah dan pujian. Kami mempersembahkan ibadah kami Bapa. Sucikanlah kami oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami layak untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kami berdoa untuk semua kami yang saat ini kurang sehat. Tuhan jamah kami dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus. Engkau pulihkan kami ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa Bapa buat banyak saudara kami yang saat ini sedang sakit. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Mereka beribadah di tempat-tempat mereka masing-masing. Engkau hadir di sana. Engkau juga hadir di tempat ini. Engkau buktikan bahwa Engkau adalah Allah Raja. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak-sorak dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara? Kita mau menaikkan pengagungan kita hanya bagi Dia, Raja mulia, Allah pemenang. Haleluya. Berkuasa selamanya.
berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hatiku sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Haleluya Tuhan, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu Yesus. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Lahir di hatiku, ini yang menjadi doa kami Yesus. Sebab Natal Natal kami tak berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu hadir di hidup kami Yesus. Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami
Tuhan, kami menyambut Engkau di hati kami. Kami terbuka, hidup kami terbuka kepada Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Masuklah, hadirlah dalam hidup kami, dalam hati kami, agar Tuhan memakai hidup kami sebagai ladang tangan Tuhan. Waktu yang ada ke depanlah waktu-waktu perkenanan-Mu, dan kami akan menyambut sukacita kedatangan-Mu, kehadiran-Mu, dan kami punya harapan besar di tahun yang baru nanti, bahwa berkat, pertolongan, kuasa dan mujizat-Mu masih tetap berlangsung. Karena Engkau adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Yesus tetap sama, Yesus tetap abadi, Yesus tetap ajaib, luar biasa. Mujizat-Mu akan berlangsung sepanjang masa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, berbicara berkata-kata kepada kami. Bagi Tuhan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Rupanya mulai tanggal 15 sudah ada yang merah-merah, sudah. Jadi lambang Natal itu kalau nggak merah apa? Hijau, ya. Kita bersaudara dengan kaum muslim itu hijau, ya. Nah, ada hijau, ada merah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel bilang negara kami lambang benderanya adalah biru. Nah, kalau ditanya biru kenapa? Biru itu kehidupan. Biru itu seperti air, biru itu seperti kehidupan. Nah, jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang Israel, umat pilihan Tuhan itu punya pengharapan yang besar bahwa kehidupan itu akan lebih baik lagi, saudara-saudara. Kita juga berharap bahwa tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Katakan amin. Amin. Harapan kita besar, berkat Tuhan akan menopang kita sepanjang tahun yang baru di Tuhan. Kalau yang hari ini, sepanjang tahun ini Tuhan telah memberkati, menolong, beri kekuatan, kesehatan, Tuhan juga akan menolong kita semuanya. Parameternya saudara-saudara, ketika kita menghadapi pandemi 3 tahun berlangsung, 2-3 tahun berlangsung saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Ya, ambulan-ambulan berduyun-duyun masuk ke tempat pemakaman. Dalam ambulan itu bukan 1 mayat tetapi bisa 5 mayat. Puji Tuhannya kita nggak termasuk di situ. Amin. Kalau saya pikir saudara-saudara kita pernah, ayo dari yang ngaku sampai yang nggak ngaku bahwa kita pernah kena COVID, benar nggak? Ya kan? Saya juga termasuk pernah. Mungkin saya sekali atau bisa kena 2 kali saudara-saudara ya. Saya ingat waktu Kevin mau menikah itu yang COVID-nya yang cepat nular itu. Wah gimana nih, nggak enak saudara kalau menikah itu di pending yang nggak enak ya. Nanti kesannya negatif, tapi akhirnya ya pakai syarat-syarat, ada makanan segala macam, akhirnya berjalan terus. Luar biasa. Nah saudara-saudara, kita hidup karena anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, ya. Orang itu meninggal itu dipanggil Tuhan itu dengan berbagai macam cara. Amit-amit jauhkan kita dari kecelakaan. Oh dia matinya dipanggil Tuhan karena kecelakaan, enggak. Makanya orang Kristen bilang telah meninggal dengan tenang. Tidak dengan tergesa-gesa saudara-saudara. Kalau meninggal dengan tergesa-gesa berarti dia rindu sekali ke surga. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara hari ini saya akan bicara juga tentang Natal. Tapi judulnya adalah menolak atau menerimanya. Teks Alkitabnya itu tetap di Injil Yohanes pasalnya yang ke-1. Saya nggak akan jauh dari situ saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nyanya itu huruf besar berarti Tuhan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat ini cukup menarik dan saya tergelitik untuk merenungkan. Wah luar biasa ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita mau bayangkan seperti ini. Kalau kita sebagai orang tua datang ke anak kita, datang jauh-jauh dari kota A ke kota B. Tahu-tahu anak kita menolak kita. Oh mama gak ada pada mama ada. Oh papa gak ada pada papanya lagi kerja. Saudara-saudara apalagi
orang-orang yang umurnya udah di atas 60 tahun suka baperan. Nah, saudara-saudara, kalau yang belum umur 60 masih baperan, baper ya, berarti saudara-saudara nggak boleh begitu. Kalau yang umur-umur umas itu bisa baperan, gampang kesinggung, sensitif saudara-saudara. Nah bayangkan kalau kita datang ke rumah anak kita nolak kita. Atau mungkin kebalikannya, kalau anak kita pergi merantau apalagi nyusahin orang tuanya. Lalu anak itu yang bandel, yang nakal, yang nyebelin dan juga bikin susah orang tuanya. Dia kembali ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Sama seperti perumpamaan anak yang terhilang. Kalau saudara berpikir tentang anak yang terhilang, di situ anak sulung, ada anak bungsu. Ya, si anak bungsu itu bikin susah. Harta benda kekayaannya udah habis, berpesta pora. Lalu dia pulang dengan miskin. Bayangkan saudara-saudara, dia nggak bisa makan dan dia makan makanan babi. Ya, makanan babi, makanan yang dikasih ke babi-babi. Wah, berarti zaman itu ada B2 ya. Babi itu bukan haram ya, orang Israel bilang haram ya. Saudara-saudara di RRC itu ada pabrik pengolahan daging babi. Itu nggak usah pakai pisau golok segala, cuma cet gitu ya. Tahu-tahu udah masuk kaleng aja, wah dahsyat luar biasa saudara-saudara. Kayaknya negara lain kalah deh sama RRC nanti, makanya Amerika itu kepanasan ya, nggak mau tersaingi saudara-saudara. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, si anak yang udah nyusahin itu datang. Dan dia bilang, masa aku makan makanan itu bukan dikasih ke babi. Padahal di rumah bapakku tuh lumayan kaya. Bisa ngasih semua, kasih fasilitas. Akhirnya dia bilang, aku mau kembali ke rumah bapakku. Jadi ketika dia datang ke rumah bapaknya, si bapaknya itu dari jauh lihat. Itu gaya jalannya kayak aku. Kebetulan anak ini jalannya kayak papanya. Tapi kok bajunya compang-camping, kotor, bau. Tapi yang namanya ayah, walaupun sesusah-susahnya, kita mau jujur saudara-saudara, ini menjadi prinsip buat kita yang sudah punya anak. Sejelek-jeleknya, senakal-nakalnya itu anak kita. Jangan ditolak, jangan dipukuli, dinasehati boleh. Jadi si ayah ini ketika dilihat anaknya itu kembali bertobat dan menerima ayahnya pulang ke rumah ayahnya membuka tangannya. Dibukalah tangannya dan dipeluknya, dibuatlah pesta, dibikin makanan, dikasih jubah yang bagus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejujurnya kakaknya yang besar itu sebenarnya yang terhilang. Anak adiknya udah datang dan kembali kepada pangkuan bapaknya. Tetapi justru kakaknya yang terhilang. Dia bilang begini, wah selama ini aku kerja keras sama bapakku. Tapi tuh si bungsu itu datang, wah bapak bikin pesta. Dia kan yang susahin habisin harta benda. Saudara-saudara ini kebenarannya apa? Kebenarannya adalah bahwa si sulung itu punya harta kekayaan apa yang menjadi milik bapaknya adalah milik kepunyaannya juga. Tetapi dia sebenarnya terhilang, dia pergi dan dia terhilang. Karena apa? Dia merasa iri, dia merasa marah kepada ayahnya. Tapi anak yang terhilang itu kembali kepada bapaknya. Karena apa? Karena anaknya tahu bahwa saya adalah milik kepunyaan bapakku. Bapakku tuh hanya memiliki anak yang paling kecil yaitu aku. Dan aku akan kembali kepada bapakku. Saudara-saudara ini adalah gambaran, sebenarnya kalau khotbah itu adalah khotbah berbicara tentang pertobatan. Berbicara tentang orang-orang yang terhilang. Di dunia ini banyak orang-orang yang terhilang, banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak orang-orang yang menolak Tuhan. Tetapi saudara-saudara dalam pesan Natal kita tahun ini adalah bahwa Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan datang menjelma menjadi manusia dan dia adalah firman dan dia menjelma menjadi manusia dan dia datang kepada milik kepunyaannya yaitu manusia, yaitu umat kepunyaan Allah, yaitu saudara dan saya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ada 3 hal saya mau sampaikan Bapak Ibu.
4 bukan 3. Ada berapa kelompok masyarakat manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah kelompok orang yang tidak mengenal. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sudah perlu garis bawahi kata tidak mengenalnya. Semua alam ciptaannya dari kitab Kejadian dari hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari yang ke-6. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan hari yang ke-7 dia beristirahat. Dan Tuhan katakan bahwa dunia dijadikan olehnya. Bahwa kita, saudara dan saya dan semua yang ada di muka bumi ini Tuhan yang menciptakannya. Dan dia ada di situ. Dan dia ada dan selalu ada. Dulu, sekarang, selamanya. Dia hidup dalam keabadian. Dia hidup dalam kekekalan. Dan Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan datang ke dalam dunia. Dia mau menghampiri manusia. Tetapi manusia tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Saudara, pernah saudara merasa ditolak? Ditolak jadi mantu. Ditolak jadi pacar, ditolak di pekerjaan, ditolak di sekolah. Waktu saya mau masuk SMA, saya dibawa oleh kakak saya ke Aceh Utara. Namanya PT Arun, CV Arun. CV Arun itu adalah perusahaan patungan antara Indonesia dengan Amerika. Saudara, jujur aja saya di sana hidupnya mewah karena kakak saya itu adalah seorang staf dan kita tuh adanya rumahnya ada di bukit, rumahnya besar ada di bukit, lalu kantor-kantor juga ada di bukit. Tapi waktu kita melihat ke bawah itu pantai, semuanya banyaknya tanker buat ngisi gas ke Amerika. Lalu saudara-saudara orang Aceh itu fanatiknya luar biasa, itu Dolok Semawe. Jadi di sana orang bule nggak boleh gaul dengan kita. Orang bule itu punya supermarket sendiri, tempat renang sendiri. Jadi kakak saya itu almarhum itu waktu masih muda, remaja itu dia suka ngintip-ngintip bule-bule yang mandi itu saudara. Saya suka bilang, kamu ini bahaya saya bilang nih. Karena saya kan baru mau masuk SMA, saya bilang bahaya nih saya bilang. Nah biasa kita nongkrong di situ. Jadi karena kita orang dalam, orang dalam jadi kita nongkrong di situ. Nonton bioskop juga dengan orang bule saudara-saudara. Nah satu ketika saya kena batunya, saya harus masuk SMA. Karena saya lulus SMP di Sukabumi. Lalu saya pergi masuk masuk SMA. Di Lok Semawi itu nggak ada yang mau terima saya. Bayangin aja. Saya ditolak jadi anak SMA. Waduh sakit hati, kesel. Saya bilang fanatik banget nih orang Lok Semawi ini saudara-saudara. Itu ladangnya ganja di situ saudara-saudara. Wah terjadi penyalahgunaan wewenang, narkoba segala macam. Wah saudara-saudara nggak enak. Yang namanya ditolak itu nggak enak saudara-saudara. Siapa saudara yang pernah ditolak? Ditolak kerja, ditolak sekolah, ditolak masuk perguruan tinggi. Waktu saya masuk STT, saya nggak ada tulisan yang mengatakan Saudara Richard Lasso diterima di STT di Malang. Itu nggak ada, tersirat nggak ada. Jadi saya hanya kata senior saya bilang, udah kamu pergi aja nih uangnya, nih bajunya, nih semua kelengkapannya. Berangkat kamu ke Pulau Gadung naik Lorena ke Malang. Waktu itu Lorena itu harganya 23.000. Wah sekarang berapa? 300 atau 400. Jadi saya pergi itu tanpa ada yang manggil. Sampai di sana saya pagi subuh-subuh jam 5. Lalu saya duduk, waduh ini ya sekolah teologi itu ya. Lapangnya luas, saya sendirian, saya udah lama ninggalin kota Sukabumi. Saya tinggal di Jakarta, saya kuliah di Jakarta, lalu saya harus pindah kuliah dari Jakarta ke Malang. Karena apa? Di Jakarta itu nggak kondusif saudara-saudara. Setiap saya keluar dari kampus saya di Senen Raya, di sebelahnya atrium, waktu turun itu banyak orang-orang Ambon, orang-orang Batak itu berantem, memperebutkan lahan saudara-saudara. Di daerah Kuini itu markasnya Ambon.
Kalau di Pasar Senen itu markasnya orang-orang Batak. Di Queenie itu markasnya orang-orang Ambon. Wah, tegang terus saudara-saudara. Wah, kalau saya pulang kalau saya kan kuliahnya malam ya. Jadi kalau pulang dari kuliah itu waktu saya tinggal di Menteng, itu orang-orang itu yang pedagang-pedagang tuh ditendangin, dipukulin, babak belur, saudara-saudara berantem udah kayak di tempat yang bagus lah. Saya pikir, udahlah, saya nggak mau di sini lah, saya bilang. Akhirnya saya bilang, udah saya mau ke Malang aja, saya mau dikurung aja. Artinya dikurung itu dimasuk ke kampus. Tapi waktu saya mendaftar itu nggak ada pernyataan bahwa saya diterima. Jadi waktu saya sampai di sana, saya bilang ke rektornya, saya mau sekolah di sini. Oh ya, waktu itu dibilang gini, kamu karena belum tidur aja, masuk aja ke kamar mana aja karena kamar-kamarnya belum disusun, belum ditempatin. Jadi saya tidur, dari sejak tidur itu sampai saya di wisuda nggak ada pernyataan bahwa saya diterima di sekolah itu. Jadi kebetulan waktu saya wisuda, saya itu statusnya student pastor. Student pastor itu artinya, Ibu Rosi juga student pastor. Student pastor itu adalah hak istimewa karena apa? Mahasiswa itu merintis gereja. Jadi saya tuh udah gembala. Umur 26 itu saya udah jadi gembala sidang Bapak Ibu. Nanti saya mau tunjukin, saya tunjukin di situ ada fotonya culun banget, maluin saya lihat juga malu. Jadi saya itu berdiri dengan mas-mas orang Jawa Timur dan di situ ada merek gerejanya. Jadi saudara-saudara waktu saya bersaksi karena saya itu mahasiswa istimewa karena student pastor kan. Jadi saya bilang, saya ceritain yang kayak tadi, semuanya ketawa. Wah berarti orang yang ditolak sebenarnya nggak masuk sekolah akhir. Dulu itu zamannya nggak kayak sekarang, sponsor dulu baru masuk sekolah teologi. Enggak, saya nggak punya sponsor, saya cuma bawa sabun buat pakai aja sama kaos-kaos, udah aja itu. Dan puji Tuhannya saya selesai dengan baik 3 bulan. Bukan 3 bulan. 1 tahun lebih saya tidak ada sponsor. Udah nggak diterima, nggak ada sponsor sekolah teologi. Akhirnya saya dapat sponsor dari GSIA Bandengan Selatan. Dan sampai lulus saya disponsorin. Plus dengan uang saku. Tuh enak kalau diterima walaupun ditolak saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini lewat kesaksian hidup saya bahwa saya juga pernah ditolak. Nggak enak saudara-saudara ditolak. Ya nggak enak. Karena itu menyakitkan saudara-saudara. Nah kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka menolak Tuhan. Saudara contohnya adalah orang-orang yang ateis, orang-orang ateis. Nah ada data yang terakhir 2024 kalau Jen bisa tayangkan. Ada data yang mengatakan 2,63 miliar manusia yang sudah percaya Tuhan. Berarti sekarang manusia berapa miliar? 6. Ini enggak, ya mungkin juga bisa. Nah ini data 2024. Di sini 2,63 miliar jiwa manusia yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi sebagian besar, mungkin 60% belum mengenal Tuhan. Sudah bayangkan, ini bukan bicara ratus ribu. Kalau gereja itu isunya, dia 1.000, 100.000, 10.000, wah puluhan ribu, 50.000. Contohnya di India ada gereja yang 50.000, yang di Chennai. Nah, ada juga di belahan-belahan dunia yang lain. Wah, jemaatnya banyak ribuan. Ini bicara tentang miliaran, 2,63 miliar orang yang sudah mengenal Tuhan. Selebihnya itu tidak mengenal Tuhan. Gak mengenal Tuhan saudara-saudara. Sampai ada orang-orang Indonesia bilang begini. Kayaknya kekristenan di Indonesia itu sekarang mungkin tembus 30%. Orang bilang isunya 20% aja orang udah kaget-kaget. Mungkin 30%. Dan ada 5 negara di dunia yang pertumbuhan kekristenannya itu bagus. Salah satunya negara kita. Hebat gak? Karena apa? Karena saudara berdoa, karena saudara menginjil, karena saudara bersaksi. Ada banyak gereja-gereja yang sedang bertumbuh di mana-mana. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bayangkan, ada banyak orang-orang yang ateis yang tidak mengenal Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelompok orang yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini penting, ini adalah suatu PR buat kita agar kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Kita harus menginjil bersaksi. Kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan kita lah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya yang terhilang harus kita jangkau, harus kita menangkan, harus kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita nggak berbicara tentang orang-orang yang jauh, tetapi mungkin orang-orang yang dekat Bapak Ibu. Orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, mungkin itu keluarga kita. Saya ingat dulu waktu, dulu istilahnya apa Pak Siomi, bukan care. Apa waktu, komsel. Satu ketika kami adakan komsel di rumahnya Pak Siombing di Taman Asri. Rumahnya agak besar Pak Siombing ini. Kami komsel terus. Satu ketika ada pembantunya. Tadinya deket dapur, kamar mandi duduk, dengar-dengar. Terus dekat, makin mendekat. Akhirnya dipanggil, sini aja duduk sini, dengar-dengar firman Tuhan. Akhirnya dia dibaptis, saudara-saudara. Itulah namanya Ibu Omas. Masih hidup ya Pak? Rumahnya tuh di Cianjur Selatan. Saya pernah ke sana tuh, Pak Wagino tuh pernah ke sana. Jauh. Sudah ada namanya bunga melur, segala macam. Wah, jauh ke sana. Lewat pohon teh. Wah, gini. Wah, kita itu karena satu jiwa kita datang ke sana. Saudara, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini kelompok pertama yang tidak mengenal Tuhan menjadi target bagi kita untuk kita menangkap, selamatkan. Karena apa? Di luar Tuhan kita mengalami kebinasaan. Saya kadang-kadang tertarik juga dengan orang-orang yang di seberang sana mengatakan orang-orang Kristen mah adalah penghuni neraka. Wow, bener nih. Apa nggak terbalik? Sekarang mereka terang-terangan orang Kristen itu penghuni neraka katanya. Coba saudara bayangkan, walaupun kita nggak boleh marah, walaupun kita nggak boleh membantah, diam aja. Mungkin kita bisikin, apa nggak terbalik Pak? Ini tokoh-tokoh yang bilang katakan orang Kristen itu penghuni neraka. Kita nggak boleh debat, kita nggak boleh marah, tapi kita harus punya keyakinan aja, amin. Keyakinan kita adalah penghuni kerajaan surga, nanti kita akan ke sana firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah kelompok orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang kedua adalah kelompok orang yang tidak menerima, tadi tidak mengenal, sekarang yang kedua tidak menerima. Ada banyak orang-orang, kelompok-kelompok orang yang tidak menerima Tuhan. Tadi tidak mengenal, sekarang tidak menerima Tuhan. Mungkin karena ilah zaman. Saudara bayangkan sekarang itu iblis itu bekerja ya, menyesatkan orang, enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Suatu ketika saudara tahu negara Brasil itu adalah negara yang sedang bertumbuh. Negara yang penduduknya banyak. Dari 5 negara yang wanitanya paling cantik, salah satunya adalah Brasil. Lalu Brasil ini bikin karnaval. Karnavalnya itulah penyembahan kepada setan. Orang LGBT lalu menyembah kepada setan, lalu mulai dalam karnaval itu mereka joget-joget dan sebagainya. Dan Tuhan marah. Gak lama kemudian Tuhan bikin banjir di ibu kota negaranya. Dan orang yang kena banjir itu teriak-teriak. Padahal dia baru aja sukacita bahagia, dia teriak-teriak kena banjir saudara-saudara. Bayangkan orang Kabupaten Sukabumi kemarin itu kena banjir. Ya, wah itu banjirnya gak main-main tuh Kabupaten Sukabumi. Sampai ke Geopark saudara-saudara. Kita banjirnya di kota sebentar aja ya saudara-saudara, ke arah sana, ke arah bawah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang-orang yang tidak menerima Tuhan. Karena ilah zaman, karena kekerasan hati, karena lebih menyukai hal-hal yang duniawi. Lalu juga ada banyak orang-orang yang terjebak dengan agamawi, hal-hal yang bersifat agamawi, agama-agama di luar. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Satu ketika orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak menerima Tuhan, mereka akan menghadapi namanya penghakiman. Dan mereka tidak akan tahan menghadapi penghakiman. Kalau kita tahan enggak? Tahan, berani, yakin. Karena apa? Kita punya Tuhan di dalam hati kita. Karena kita telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga adalah kelompok orang yang
menerima. Tidak mengenal, tidak menerima, sekarang kelompok orang yang menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Tadi yang tidak mengenal, tetapi setiap orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Tuhan. Ini kembali dalam Yohanes pasal yang ke-1, pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi orang yang menerimanya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa, otoritas. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita kehilangan otoritas, kita kehilangan semangat, maka kita adalah orang-orang yang harus koreksi diri. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan yang telah menerima Tuhan diberinya kuasa. Kuasa itu dari bahasa aslinya dunamis. Dunamis itu kita dapatkan kata istilah dinamit. Dinamit itu adalah satu benda yang ditaruh di gunung lalu dinyalakan lalu terjadi ledakan duar. Nah itu dinamit. Dari kata dunamis. Dunamis itu artinya kuasa. Dari kata dunamis, dari kata kuasa kita dapatkan istilah dunamis. Dari kata dunamis itu kita mendapatkan istilah dinamika atau dinamis. Orang yang dinamis, orang yang gak loyo-loyo, orang yang semangat adalah orang yang punya kuasa. Dari mana? Dari penerimaan saudara, bahwa saudara punya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kita akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Diberi kuasa, diberi otoritas, menjadi anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena Tuhan mengatakan apa? Bahwa dia datang mau tinggal dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi kalau saudara melihat, wah orangnya semangat, orangnya dinamis, wah hidupnya penuh dengan dinamika kehidupan. Orangnya dinamis, semangat, sukacita, antusias. Berarti orang itu, anak Tuhan itu punya kuasa. Yang pertama kuasa dalam hidupnya, tapi juga kuasa mungkin untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Termasuk kuasa perkataan. Hati-hati. Kita orang tua jangan ngomong, wah dasar anak sial, jadi sial anak kita. Dasar anak tolol, jadi anak tolol. Dasar anak bandel, jadi anak kita bandel. Dasar anak dungu, jadi anak kita dungu. Karena apa? Kuasa perkataan itu ada di mulut kita. Apalagi kita yang melahirkan anak-anak kita. Khususnya ibu. Saya pernah bilang sama ibu gembala, jangan ngomong dulu. Tapi waktu saya nggak ada di sini, bersaksi. Saya akan ulangi lagi kesaksian. Saudara, saya itu seumur hidup nggak pernah yang namanya ngutang, berhutang. Hutang budi iya, tapi hutang ke bank itu atau ke apa, nggak bisa. Sudah tahu, ini belum apa-apa ini. Tahun 2022. Waktu itu ada wacana, Pak pinjam ke bank, ada yang bilang 500, 300, 2,5. Saya diem mikir renungkan, nggak taunya Pak Surarpi itu kan mentor kita. Dia bilang gini, tolong jangan ngedengung ya, mungkin itu mic-nya yang satu lagi deh diganti aja. Jadi Bapak Ibu, waktu Pak Ari bilang begitu, kan Pak sama, kita juga kalau punya mobil kredit. Kalau mau punya rumah kredit juga. Jadi kalau saudara punya motor, punya mobil, punya rumah, kredit. Punya handphone, laptop, tab, apa segala macam kan bisa kredit. Jadi saya mikir juga, akhirnya kita ngomong sama panitia pembangunan, gimana nih, ada tawaran. Boleh katanya pinjam 500 juta ke operasi SMS. Jadi karena BTM itu jemaatnya 4.500 sampai 5.000, dia punya koperasi. Jadi staf-stafnya itu dibeliin mobil, dibeliin rumah karena dia ikut koperasi. Saya juga termasuk anggotanya. Cuma saya bayarnya suka telat, saudara. Jadi 1 bulannya saya bayar 500. Nah, harus ada yang ngingetin saya untuk bayar, saudara.
Karena salah satu syaratnya kalau mau pinjem itu harus jadi anggota. Jadi saya masuk jadi anggota, panitia pembangunan, akhirnya sepakat kita pinjem 300 juta. Kita pinjem. Jadi yang ngejabanin itu saya, Nancy, Kevin, Ibu Rosi. Kita pergi ke Bogor dengan panitia pembangunan. Kita pinjem di depan notaris, cek, transfer uang. Itulah yang membuat kenapa tahun 2022 kita bisa Natal. Saya ingat omongannya Ibu Ruth bilang, Pak enak kayaknya kita kalau Natalan di sini. Kejadian, Natal udah bisa, AC kita beli baru. Semua ini kita udah. Oke, kita pinjam 300. Bulanannya berapa? 5.300.000. Bulanannya selama 7 tahun. Berat nggak saudara-saudara? Makanya waktu itu Pak Devi nggak ada lagi di Jakarta. Pak, ini uangnya kurang, mau store kurang, kadang-kadang uang kurang 2 juta. Akhirnya saya suka minta, ayo nih bendara-bendara care. Kan bendara care suka dimintain uang kan, ayo kumpulin uang. Untuk nambahin itu saudara-saudara. Ngap-ngapan saudara-saudara. Kurang sekian, kadang-kadang ada orang yang ada yang kasih nih Pak, tambahin 500, 900 sampai 1 juta. Itu adalah saudara-saudara yang terbeban ya. Termasuk di panitia pembangunan. Engap saudara-saudara. Akhirnya kami satu ketika ada rapat di Cikarang. Saya bilang ke Ibu Rosi, kita ngomong ke Pak Arif nih. Wah kebetulan dia datang pas hari terakhir, pas pembubaran kita makan, kita tarik. Pak sini Pak makannya bareng sama kita. Nah, karena Pak Arif bilang, Pak Richard nanti kita ngobrol ya. Oke, saya bilang satu meja aja. Ayo Pak sok Bapak ngomong aja dulu, tek kan mentor ngomong. Udah beres ngomong, saya ya Pak ngomong. Nah, ada apa? Pak saya berat Pak, saya nggak bisa tidur Pak, saya ini gembala, saya nggak pernah punya utang ke bank. Tapi 5,3 juta itu setiap bulan itu berat buat saya. Dan harus melewati 5 tahun lagi. Jadi saya cuma bilang gini, minta agar diringankan. Mungkin tenornya atau apa. Oke, pulang. Kami pulang bubar dari rapat kerja di Cikarang. Besok paginya, ring telepon pagi-pagi. Pak, utang GSIA Sukabumi ada yang nutupin 100 juta. Dahsyat luar biasa. Jangan tepuk tangan dulu. Nah, akhirnya Bapak Ibu waktu itu Pak Arif mau ke Kenya atau apa mau ada acara karena dia ketua umum kan. Aduh. Kita udah bayar hampir 90 juta. 90 juta. 2 tahun 90 juta saudara-saudara. Waduh berat nih. Saya jujur suka gak bisa tidur saudara-saudara. Nah, ada yang nutupin 100 juta. Berarti kan tinggal sisa 150 juta lebih. Udahlah kita bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah saya senang bahagia sama Ibu Rosi. Siangnya telepon lagi. Pak, 250 juta udah ditutup oleh GSIA Bethlehem. Udah dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu otak saya tuh gak bisa tidur. Karena punya utang. Coba kalau Pak Simanjuntak, Pak Pare jadi gembala, bisa tidur nggak? Ayo Pak Amos, Pak David kalau jadi gembala bisa tidur nggak? Selalu diteleponin sama Pak Devi, Pak uangnya kurang 1 juta, 2 juta. Aduh gimana ini? Mending kalau saya punya uang mah nggak apa-apa, sudah saya buat hidup saya aja. Saya beriman, tapi Tuhan baik. Amin, boleh tepuk tangan kalau sekarang. Berarti kita gak punya hutang. Tuhan tahu. Anak Tuhan gereja gak boleh berhutang. Akhirnya kami Pak Amos, Pak Darmawan sama panitia pergi ke Bethlehem ikut ibadah. Pas kebetulan pentahbisan Pastor Arif jadi gembala yang ketiga. Jadi kita ke sana, kita di satu ruangan tamu. Akhirnya kita ketemu dengan tim dari sana. Akhirnya kita ketemu dengan yayasan itu, operasi itu dia kasihin sertifikatnya, tanda terima sertifikat, bawa sertifikat, haleluya, pulang kita bawa kita makan-makan. Wah bahagia ya Pak Amos ya, sampai makan es krim di pinggir jalan tuh Pak Amos, saking bahagianya saudara-saudara. Bayangin 250 juta, aduh keringetan saudara-saudara, 5 tahun lagi ke depan. Tuhan itu baik, berarti Tuhan itu enggak tinggal diam.
Karena doa saya bilang, Tuhan hutang nih. Setiap hari doa saya pagi dan malam, Tuhan hutang nih. Sama kecuali kemarin, Tuhan saya mau bangun pastori, gak punya uang. Tapi kalau Tuhan itu yang baik itu, kalau Tuhan mau kasih saya uang buat pribadi saya dan keluarga saya, itu tanda dari Tuhan. Apa yang terjadi? Ada orang yang ngasih 50 juta dan jadilah pastori walaupun belum selesai. Itu hanya untuk atap saja. Saya nggak tahu kalau dijumlahin berapa itu pengeluarannya. Itu adalah kuasa perkataan karena kita punya kuasa Bapak Ibu. Makanya hati-hati kalau ngomong. Kayak kemarin itu waktu door press. Siapa? Ciin, mana Ciin? Nah Ciin tuh. Dia saksinya tuh. Saya sama Ciin di belakang. Di sini lagi door press. Di siapa sih? Anaknya itu siapa namanya? Elin. Kenapa gak tersenyum? Kata mamanya bilang, dia lagi bete Pak, katanya gak mau. Tapi mamanya suruh dia jadi asyir, mau dia taat sama mamanya jadi asyir. Tapi dia gak suka cita. Waktu di belakang, saya ngobrol sama bapak 1-2 ibu, guru sekolah minggu dengan Ciin. Aduh itu kayaknya sepeda itu, kayaknya saya mau. Saya bilang gini, Ciin, itu sepeda buat Ciin, buat anak Ciin. Pas diangkat tuh, si Elin dapat. Saya cuma ngomong hanya 2 menit dari belakang sana. Terjadi si Elin dapat. Dia senang. Dia langsung pegang-pegang yang tadinya cemberutan BTS. Wah bawa sepeda. Satu ketika saya mohon maaf ada ibu-ibu ngomong sama saya. Kamu nanti punya anak lagi. Wah kenapa? Saya jujur aja tertuduh karena apa? Dia tidak datang bulan. Wah telat artinya apa ibu-ibu? Isi, saya dimarah, saya diomongin gara-gara bapak ngomong sih mau punya anak lagi. Di sini ada loh yang saya ngomongin jadi ada anak lagi ya. Wah saya bilang hati-hati kuasa perkataan. Apalagi kita orang tua, kalau kita punya anak mau bagus, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sekarang kebiasaan saya bukan ke Kevin, sekarang ke si Joy. Setiap saya gendong, pegang kepalanya dalam nama Yesus. Wah, segala berkat-berkatnya turun. Omongan yang bagus-bagus, ngomong yang bagus-bagus. Turun, pegang kepalanya. Terjadi. Karena kuasa perkataan. Tuhan punya kuasa, saudara-saudara. Lewat perkataan-perkataan kita, Tuhan punya kuasa. Kalau kita ngomong apa, akan kejadian karena apa? Bukan karena kita, tetapi karena kuasa perkataan. Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk berkata positif, berkata iman. Kuasa untuk melakukan mujizat. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah yaitu yang percaya dalam namanya. Yang ketiga adalah orang yang menerimanya. Yang ketiga, Nah, kalau kita telah menerimanya maka dia mau tinggal dalam hidup kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi barang siapa yang menerima Tuhan, Tuhan katakan dia mau diam dalam hidup saudara. Dia mau diam dalam bisnis saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Ada banyak orang-orang yang mengalami kegagalan karena apa? Karena membiarkan Tuhan di luar. Sama seperti orang-orang murid-murid yang naik perahu. Lalu Tuhan dibiarkan tidur. Lalu ketika angin sakal, angin badai itu menggoncang balikan perahunya. Akhirnya murid-muridnya mulai sadar. Oh kita gak bisa ngadain kekuatan manusia. Ada Yesus di buritan, dibangunkannya Yesus. Yesus, apakah gak peduli dengan kami yang akan mati, yang tenggelam? Tuhan katakan, diam. Oh perkataan Tuhan katakan, diam. Maka angin sakal itu menjadi tenang. Lalu Tuhan menegur kepada muridnya, kamu orang yang tidak percaya. Kenapa? Tuhan tahu, Tuhan dibiarkan tidur. Ada banyak orang yang hidupnya gagal, orang hidupnya terpuruk karena apa? Membiarkan Tuhan di luar pintu hatinya. Membiarkan Tuhan di luar rumahnya. Tidak diandalkan. Tuhan katakan kalau engkau percaya, engkau akan diberi kuasa dan engkau menjadi anak-anak Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan mau tinggal diam. Di tokomu, di karirmu, di pekerjaanmu, di hatimu, di pikiranmu, di masa depanmu, di mana saja
Tuhan mau tinggal? Karena Tuhan katakan, aku mau tinggal. Jangan biarkan Tuhan tinggal di luar hati kita. Jangan biarkan Tuhan tinggal di luar toko kita, di luar rumah kita, di luar pikiran kita. Andalkan Tuhan dan katakan, Tuhan, mari masuklah Engkau dalam hidupku. Dan aku mau melihat mujizat-Mu. Saudara-saudara, kalau gereja ini mengalami mujizat, kalau ada banyak anak Tuhan mengalami mujizat, saudara harus katakan, Tuhan saya juga mau mengalami mujizat. Masalahnya apa? Masalahnya Tuhan dibiarkan tinggal di luar. Padahal Tuhan katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mau diam di mana saudara mengundangnya. Kalau saudara punya toko mungkin sedang sepi, Tuhan firman mengatakan kau mau diam. Mari Tuhan, di toko saudara berdoa, Tuhan datangkanlah pelanggan-pelanggan yang baru. Jadi saudara-saudara, satu ketika Ibu Gembala curhat, Pak aku teh jemaat gini-gini, tapi saya nggak akan terusin saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Sekarang terjadi. Sekarang terjadi. Itu sudah digenapi. Dan kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita telah menerima Tuhan, maka kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Umat pilihannya. Bangsa Israel itu disebut sebagai Am Segulah. Am Segulah itu artinya dalam perjanjian lama itu umat pilihan. Dalam perjanjian baru Am Segulah itu juga kepada gereja atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah ayatnya begini, kita baca ayatnya. Ya 1 Petrusnya nggak ketulis. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-8 dan ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 dengan keras. Saudara-saudara, ini adalah roadmap-nya orang Kristen. Ini adalah perjalanan hidupnya orang-orang percaya. Ini adalah roadmap-nya gereja Tuhan di seluruh dunia. Tidak terkecuali, semua gereja-gereja di dunia itu punya roadmap, punya tujuan, punya peta jalannya itu seperti ini. Kamulah bangsa yang, kita nyanyi ya 1, 2 lagu, oke. Tahu nggak lagunya saudara-saudara? Tahu nggak? Ini lagu dari ayat ini, jadi lagunya udah cukup jadul. Kamulah bangsa yang terpilih, iman rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, beritakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Nyanyi semua, haleluya. Kamulah bangsa yang terpilih, iman rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, beritakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Siapa bangsa yang terpilih? Katakan saya. Saudara bukan orang yang terbuang loh. Saudara bukan orang yang tertolak loh. Karena Tuhan mengatakan apabila engkau menerima Tuhan, Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita diubah statusnya. Jangan kita ngomong sama anak kita, dasar nih anak bandel, dasar anak setan. Wow,
Wah, masih ada yang bilang anak setan. Gimana kalau di ngomongnya ke anaknya anak setan, bapak ibunya anak apa? Anak Tuhan. Masa anak Tuhan melahirkan anak setan? Nggak mungkin. Kalau anak Tuhan melahirkan anak Tuhan. Amin. Nah, kamu anak Tuhan, rajin ke gereja. Kamu itu adalah orang yang terpilih. Saudara, ini saya kesaksian lagi. Satu ketika ibu gembala gini ngomong, "Pak, aku capek." Capek apa? Capek melahirkan. Cukup aja. Anak pertama meninggal. 1,5 tahun Kevin lahir. Wah, pertahankan Kevin itu jangan sampai Ibu Rosi agak males-males. Wah, karena yang sebelumnya itu umur 9 bulan mau melahirkan masih jingkrak-jingkrak gini, KKR sekolah minggu saya nganterin. Saya yang sport jantung, Ibu Rosi harus ke Cisarua, terus kemana-kemana. Betul waktu kita masih ada mobil saya anterin. Saya ingat itu lagi pakai baju hamil, udah gede begini saudara-saudara. Masih loncat-loncat ngajar sekolah minggu, kayak sekolah minggu. Terus saya bilang gini, aku capek ya, satu aja. Ya lah Tuhan lebih tahu saudara-saudara. Apa terjadi ketika kami ada rapat kerja di Lembang. Waktu di Lembang itu pembicaranya itu dari Malaysia, namanya Pastor Henry Ramaya. Waktu KKR itu terjadi, pada maju, ada hamba-hamba Tuhan yang maju mendoakan. Lalu Pastor Randy Ramaya itu seperti saya ini ngomong gini, lalu dia tunjuk satu orang. You, panggil. Di sini lagi ada KKR. Lalu dia bernubuat, dia bilang gini, kamu tahun depan, kamu adalah seperti berada di tengah taman bunga. Namanya kan dari bunga Krisen dan Rose. Kamu seperti berada di taman bunga, jadi tahun depan kamu akan punya anak, jadi enggak? Wah, masih dulu. Dia nolak Ibu saya nolak. Capek Pak, aku ini udah blooding, udah pendarahan, udah anak meninggal. Satu aja cukup, oke. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan bilang, tahun depan kamu punya anak. Lalu pulang dari kakaknya di kamar. Pak, aku dinubuatin, saya ada di situ. Kita mau punya anak. Wah, udah ditutup semuanya, kiri kanan depan belakang ditutup semuanya sama kita. Apa yang terjadi? Tahu-tahu Ibu Rosi betul blooding. Akhirnya apa? Hamil. Jadilah Tuan Jonathan itu. Anak yang badannya paling gede. Jadi anak itu anak yang pemberian Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya nggak minta tapi Tuhan kasih dia. Luar biasa. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini orang-orang yang dipilih. Saudara jangan bilang gini, wah aku benci, aku marah, aku kecewa, aku tertolak. Aku ditolak cintaku, nih ceder kena kepala, ceder pada benjut saudara-saudara. Karena patah hati. Tuhan bilang apa? Hei kamu anak cantik, anak ganteng, kamu itu orang yang terpilih. Sama seperti si Jonah itu, dia anak terpilih karena datangnya dari ucapan Tuhan. Terpilih. Saudara orang-orang yang terpilih. Terus yang bilang Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak dengar doa kita, siapa bilang? Tuhan bilang, kapan kamu berdoa? Kapan kamu apel sama aku di surga? Gak berdoa gak pernah, ke gereja gak pernah, minta mau-maunya, emangnya ada ordal? Memangnya ada yang kenal dengan orang dalam? Saudara ada orang yang terpilih. Saudara bukan orang-orang sembarangan, saudara imamat yang rajani. Udah imam-imam tapi juga adalah saudara anak-anak raja. Keturunan raja-raja. Ya. Lalu bangsa yang dikuduskan. Dan disebutkan umat kepunyaan Allah. Saudara bayangkan, saudara kepunyaan Allah. Kalau saudara gaul dengan orang dunia, sifat perilakunya seperti orang dunia. Saudara bukan orang dunia. Saudara katakan, saya anak kepunyaan Allah. Kasih tahu, saya kepunyaan Allah. Kasih tahu kiri kanan suami istri saudara, kamu kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah loh. Jangan macam-macam ya. Saya ini ke gereja sini, saya ini kepunyaan Allah. Saudara dari suku, bangsa dan bahasa.
Jangan saudara merasa minder, oh saya dari suku ini, saya suku ini. Saudara semua adalah milik kepunyaan Allah. Bangga, bangga saudara-saudara. Saudara milik kepunyaan Allah. Saudara bangga, saudara jadi imam-imamnya Tuhan, jadi anak raja. Saudara bangga, saudara orang yang terpilih. Dan saudara punya tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Yang terakhir, yang keempat, mengalami penolakan. Kita bicara tentang Kain. Kain dan Habil. Kain dan Habil itu anaknya Adam dan Hawa. Karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia, akhirnya Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, adik kakak. Tapi disitulah ada peristiwa penolakan. Ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan, Habil korbannya diterima. Karena apa? Persembahannya bagus, baik, kudus, benar dan tidak bercacat. Sebab itu saudara-saudara kalau mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, amin. Uang jangan dikuyal-kuyal. Amplop sudah disediakan saudara-saudara. Kalau amplopnya sudah disiapkan, tahu-tahu bendahara buka, ini kenapa ngejendul ya? Mending kalau ngejendulnya itu tebal. Tapi ngejendulnya waktu dibuka, oh diuyal-uyal segede gini, segede kelereng. Waduh, bendahara itu susah saudara-saudara. Nanti membukanya bendaharanya susah. Waduh susah banget bukanya, kayak kelereng. Kalau sampai banyak yang kayak begitu, ntar saya siapin apa? Setrika di meja kantor. Jadi kalau digituin disetrika dulu saudara-saudara. Jadi kalau kasih persembahan itu yang terbaik. Apalagi saudara-saudara saya mau kasih tahu, kalau itu lift itu yang di atas pohon Natal, kalau dibuka itu ada lift yang murah harganya 20 jutaan. Lift yang benar itu harganya setengah M saudara-saudara. Tapi kalau lift nanti kalau kita mau beli yang harganya 20 juta, kita kumpulin dana. Itu lift yang suka ada cuma buat 2 orang. Pakai produk. Khusus usia 60 tahun, umas, untuk ibu menyusui dan hamil. Khusus. Kalau yang umur-umurnya di bawah 60, jalan, olahraga, amin. Jadi umas-umas itu, anak gadis nggak boleh naik lift. Khusus di situ tulis, khusus keberangkatan, kloter kesekian, umas, ibu menyusui, ibu hamil. Nah, yang masih gagah itu jalan saudara-saudara, saya aja masih kuat. Nah doain kali aja nanti kita punya lift gitu ya, amin saudara. Amin gak nih, aminnya sedikit nih. Aminnya cuma Pak Amos saja kedengeran. Kayak emak, oma-oma, opa-opa, ya naik. Asik. Pakai itu kan, pakai pagernya. Coba saudara lihat tuh yang suka saya postingin. Naik, buka. Wah turun di situ tuh, keluarnya pas di belakangnya Pak Philip. Coba Pak Philip sama Reni, ayo mama papa kita pegangan tangan. Pak Philip sama Reni pegangan tangan. Naik, wah asik saudara-saudara. Pak Philip yang tepuk tangan. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan di dalam peristiwa Kain dan Habil, Kain persembahannya ditolak. Karena apa? Dia ngasih yang jelek, dia ngasih yang buruk. Dan Tuhan tahu orang yang ngasihnya buruk, gak tulus, gak bagus. Tapi Tuhan melihat hatinya Habil yang dengan tulus dia mempersembahkan. Makanya Tuhan bilang begini, mengapa hatimu panas, mukamu muram, hatinya panas, mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa telah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan persaingan, hati-hati dengan penolakan. Tuhan katakan jaga hatimu. Jadi Kain itu gak bisa menjaga hatinya, akhirnya apa? Dia bunuh adiknya, dipukulnya pakai batu dan mati. Waktu zaman itu orang yang dibunuh itu bisa ngomong. Darahnya itu ngomong sama Tuhan. Darah bisa ngomong. Mana ada di kitab suci mana yang darah bisa ngomong. Jadi darahnya Habil itu ngomong ke surga. Tuhan tahu, wah Habil mati, darahnya berbicara. Jadi peristiwa Kain dan Habil itu peristiwa tentang penolakan. Persembahannya ditolak. Lalu kasusnya Esau.
Esau itu ditolak saudara-saudara sebagai anak sulungnya. Makanya kelakuannya buruk saudara-saudara. Akhirnya dia menjadi musuhnya Yakub atau Israel. Esau menjadi bangsa tersendiri dan Yakub menjadi bangsa yang sendiri. Saudara-saudara, Yesus pernah mengalami penolakan. Jadi bukan siapa-siapa, Yesus pun pernah mengalami penolakan. Penolakan terhadap Yesus itu penolakan di kampung halamannya di Nazaret, lalu di kota-kota Korazaim, Betsaida, Kapernaum, dan Dekapolis. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya, ia tidak disambut di sebuah desa di Samaria. Banyak murid yang meninggalkan dia dan Tuhan seperti ditolak. Dan penolakannya sebagai Mesiasnya orang-orang Yahudi. Yesus pernah mengalami penolakan saudara-saudara. Tetapi penolakan Yesus itu direspon dengan cara apa? Tuhan katakan, karena begitu besar cinta kasih Tuhan. Sehingga dia menyerahkan hidupnya untuk umat manusia. Saudara-saudara, ini yang menjadi peringatan bagi kita. Ini poinnya. Kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal, kita boleh nolak. Manusia bisa boleh nolak. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua, bisa nolak nggak manusia? Hah? Ini bulan Desember itu tentang kita memperingati perayaan kedatangan Yesus yang ke-1. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua udah ada atau belum? Belum. Dia akan datang kali yang kedua. Tapi Tuhan katakan, orang yang menyaksikan kedatangan Tuhan yang kedua ini, orang akan mati berdiri. Bangsa-bangsa yang tadinya menolak Tuhan akan menjerit, menangis, meratap. Tapi saudara, orang terpilih, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang berbahagia. Saya akan membacakan ayatnya untuk kita semuanya. Demikian ayat firman Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, nah, perkataan yang pertama, apabila Yerusalem dikepung oleh tentara. Tentara itu tentara dari bangsa-bangsa. Saudara, bait Allah akan dibangun. Sekarang Israel udah mulai digempur sana sini. Ya, artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya kaget Elia Mirror bilang gini, kita ini sedang menjalani yang namanya kerajaan 1000 tahun. Wow, berani saudara-saudara. Hati-hati apologet yang gak punya dasar teologi jangan ngomong sembarangan. Karena ada orang hebat di Indonesia pun yang setiap tahun suka ngundang pembicara dari luar negeri selalu bilang, Tuhanmu datang. Datang, tahun berganti Tuhanmu datang. Kapan datang? Ngomongnya Tuhanmu datang, tapi gak datang-datang. Wah, omong kosong berarti ini. Orang hebat saudara-saudara ngomongnya Tuhanmu datang. Yang pasti Tuhanmu datang tuh kayak gini, ayat ini bilang begini saudara-saudara. Tapi tandanya udah kelihatan bahwa apabila melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Hati-hati, sekarang udah main dardor aja saudara-saudara. Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi. Dan orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan ketika semua yang telah terusak akan digenapi. Semua yang tertulis akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang hamil atau yang menyusukan bayi pada waktu itu. Sebab akan datang kesusahan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ayat yang berikutnya. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan diguncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia itu Yesus, datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai tergenapi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Saudara, kita masuk akhir zaman. Anak manusia akan datang dalam awan dalam segala kemuliaannya.
Makanya doa yang terakhir itu dikatakan, datanglah Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua, gak ada yang bisa nolak. Yang lihat aja langsung gemeteran. Bisa mati berdiri. Bangsa Israel yang katanya umat pilihan Allah yang menolak Yesus, ketika Yesus datang di awan-awan, mereka akan gemetar. Mereka akan, oh benar, itu Mesias. Karena Mesias menurut konsepnya orang Yahudi itu bukan Mesias dalam pribadi Yesus, tapi pemimpin politik. Seorang panglima. Secara jasmani. Padahal sebenarnya Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Dia yang akan datang. Hati-hati saudara-saudara, penyesat-penyesat banyak bermunculan di dunia. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 8. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia, tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Yang terakhir adalah berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus. Kalau saudara ditolak oleh manusia nggak apa-apa. Karena mungkin saudara beda prinsip. Oh saya nggak mau hari Minggu saya main-main. Hari Minggu saya ke gereja. Kalau kamu main kemana silakan main aja. Ada banyak prinsip yang nggak sama dengan kita. Kita anak Tuhan, anak raja, anak pilihan. Kalau di luar sana bukan anak pilihan, masih terhilang, menolak Yesus. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wajib kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Saudara, betapa pentingnya hidup kita terhubung dengan Tuhan, amin. Jangan terputus, jangan meninggalkan Tuhan. Tapi kasih-Nya melayakkan seluruh hidup kita sehingga kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Kami mau terhubung. Kami ingin terkoneksi Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, Amin. Kami selalu mau terhubung dengan Tuhan. selalu mendekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu mendekat di hatimu. Amin Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu mendekat di hatimu. Firman-Mu Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung kami denganmu, mau terhubung dengan Engkau Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami ingin selalu terhubung dengan Tuhan, karena kami adalah anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga, anak-anak kerajaan. Kami mau menerima Engkau, mengundang Engkau, dan Engkau berkarya karena Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu, berkata-kata berbicara terus menggenapi firman-Mu dalam hati kami. Berkati kami semua, urapi kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, Tuhan berkati. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Richard yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari perwakilan CARE yang ada di gereja kita. Kepada setiap perwakilan dari setiap CARE untuk boleh maju ke depan, kita akan memberikan persembahan pujian yang terbaik dalam menyambut bulan Natal.
Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap perwakilan dari CARE yang sudah memberikan persembahan pujian dalam bulan Natal ini. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap saudara yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami. Kami mengundang saudara untuk boleh hadir dalam ibadah gereja kami. Ibadah kami dilakukan 2 kali, pukul 8 dan pukul 5 sore. Dan diinformasikan kepada setiap kita berdasarkan dari hasil rapat Natal bersama Bapak Ibu Gembala, maka ada beberapa poin yang akan kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk Natal tanggal 25 Desember, kita akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Dan untuk Natal ini, mungkin sebelum-sebelumnya kita selalu membuat iuran dana Natal. Tapi tahun ini karena kita tidak ada kegiatan ibadah perayaan Natal besar, kita hanya perayaan Natal kecil, kita tetap membutuhkan dana untuk perayaan Natal kita walaupun kita hanya merayakannya di tanggal 25, tidak ada perayaan Natal spesial atau KKR. Dan untuk dana Natal, kami menghimbau kepada setiap saudara untuk boleh mempersiapkan dana Natal yang terbaik karena gereja kita akan menarik dana Natal dan dana ini akan dikumpulkan kepada Ibu Gembala, kepada Ibu Rosi. Mari Bapak Ibu kita mendukung karena dana ini nantinya akan digunakan untuk konsumsi Natal kita, untuk persiapan-persiapan lain di Natal tanggal 25. Untuk setiap dekorasi kita juga membutuhkan dana, jadi mari gereja kita akan mengumpulkan dana untuk dana Natal di tahun ini. Dan untuk konsumsi di tanggal 25 kita sudah sepakati dari hasil kemarin saya pribadi yang menanyakan kepada seluruh kaum wanita, ternyata lebih banyak dan hanya beberapa orang yang ingin menyumbangkan makanan, lebih banyak yang menyumbangkan uang. Jadi untuk itu kita seragamkan bersamaan dengan dana Natal yang kita butuhkan untuk konsumsi, semuanya akan berbentuk dana Natal. Dan untuk konsumsi nanti akan dipersiapkan oleh tim yang sudah ada, untuk setiap konsumsi akan dipesan oleh tim konsumsi Natal. Jadi tanggal 25 kita ada perjamuan kasih. Namun untuk nasi tetap dibawa oleh jemaat masing-masing. Konsumsi Natal kita hanya akan mengcover untuk menu yang lain selain nasi. Dan untuk Natal tanggal 25 kita hanya ada 1 kali ibadah, yaitu pagi pukul 8. Dan untuk ibadah ini seluruh anak sekolah minggu bergabung dengan ibadah umum. Kami menghimbau kepada setiap orang tua, anak-anak yang gabung bersama dalam ibadah ini boleh di sebelah orang tua namun tetap dijaga ketertibannya. Dan diinformasikan juga kepada setiap anak-anak youth setelah ibadah untuk latihan persembahan pujian dalam ibadah minggu depan. Jadi seluruh youth untuk tetap tinggal dalam ruangan akan ada latihan. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh jemaat yang terbeban untuk mengumpulkan door prize. Karena tanggal 25 nanti juga akan ada door prize, sudah ada beberapa dan jika masih ada jemaat yang ingin menyumbangkan door prize untuk ibadah Natal tanggal 25 boleh menyerahkannya kepada Kak Nancy. Dan juga diinformasikan sesuai dengan yang sudah di-share dalam grup GSJA kita bahwasanya gereja kita akan mengadakan pembuatan kalender untuk tahun 2025. Kepada setiap saudara yang ingin membeli kalender boleh mengisi dalam grup atau yang tidak ada dalam grup boleh menghubungi Pastor Richard. Untuk kalender biayanya 30.000. Bapak Ibu jika ingin membeli lebih dari 1 boleh dicantumkan dan boleh menghubungi Pak Richard. Selanjutnya juga gereja kita mengadakan penjualan stiker GSJA. Jadi stikernya anti air dan ini dia timbul lebih berbeda dengan yang sebelumnya.
Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu kita juga pernah buat, tapi kalau ini dia anti air dan timbul. Untuk stiker ini biayanya 10.000 untuk 3 piece. Bagi setiap saudara yang ingin mempunyai stiker ini boleh ditempelkan di mobil, di Alkitab atau dimanapun yang saudara ingin tempelkan, boleh menghubungi Pastor Richard. Dan satu lagi, gereja kita akan mengadakan penjualan kaos Relevant Church kepada setiap saudara yang pengen memiliki kaos Relevant Church khusus punya gereja kita, boleh menghubungi Pastor Richard. Biayanya sekitar 60.000. Mungkin untuk yang ukuran badannya XL atau double XL mungkin akan berbeda biayanya, tapi tidak jauh dari sini. Dan setelah ibadah selesai, KW diharapkan kumpul di depan ruangan Ibu Rosi karena kita akan ada pertemuan sebentar dengan Ibu Rosi. Itu saja pengumuman kita minggu ini. Dan mari saudara, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mari sebelum kita memberi, saya akan membacakan 1 ayat dan kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Kristus, Allah penebus kami, Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kesehatan, ekonomi kami, semuanya kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami membawa setiap persembahan-persembahan kami. Ini sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus yang terbaik. Yang kami persiapkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Untuk kesempatan kami boleh memberi dan menabur bagi gereja kami. Biarlah setiap persembahan kami boleh digunakan dalam pelayanan gereja kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita semua untuk mengakhiri.
Mari saudara, sebelum kita menutup ibadah kita dan menerima berkat, kita angkat pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami siap untuk menyambut Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan sebagai Raja kami, Engkau telah meninggalkan kemuliaan, Engkau menjelma menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah firman dan menjadi manusia dan tinggal di dalam hidup manusia. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan, dan kami melihat ajaibnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Kami mau menyambut Tuhan dengan sukacita. Beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami kecukupan, keberkatan, dan kelimpahan. Untuk kami peringati Natal dan Tahun Baru dan menyambut tahun 2025 dengan sukacita, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan antusias. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu, tingkap surga terbuka memberkati kami atas segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pelajaran kami, sekolah pendidikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, semuanya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus, dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.